strategi atau taktik model pertanyaan yang terlalu teknis begitu ya, bisa juga menimbulkan multi interpretasi, bahkan menyebabkan sulit dijawab itu memang kurang pas lah ya untuk digunakan. Kalau kita bicara debat itu kan memang ini adalah konsumsi pemilih kritis sebetulnya. KPU itu harus betul-betul mengantisipasi ya, terutama yang menyangkut tadi public trust gitu ya, Ya. kepercayaan publik. Karena bagaimanapun kepercayaan publik ini menjadi penting. Proses pemilu, hasil pemilu itu akan diterima oleh publik kalau mereka percaya termasuk kepada penyelenggara pemilu. Tribunnews on Fokus hari ini menjumpai Anda kembali, Tribuners, bersama dengan saya seperti biasa, Nila Irda. Tribuners, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI meminta agar calon presiden atau calon wakil presiden yang nantinya adu gagasan pada debat ketiga sampai debat kelima menjelaskan istilah atau singkatan asing yang tidak familiar untuk digunakan bertanya pada kandidat lain. Hal ini juga telah disepakati bersama-sama dengan perwakilan masing-masing tim pasangan calon dalam rapat evaluasi debat yang diselenggarakan beberapa hari lalu. Keputusan KPU ini, Tribuners, setelah adanya momen debat Cawapres. Ketika Mas Gibran ini menanyakan istilah asing kepada lawan kandidatnya yaitu Muhaimin Iskandar yang kemudian dikritisi oleh sejumlah pihak. Untuk membahas hal tersebut, tersambung bersama saya melalui sambungan Zoom, ada pengamat politik dari Unpad, ada Bang Firman Manan yang akan berdiskusi bersama dengan kita hari ini. Bang Firman, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Nila. Baik, terima kasih Bang Firman menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Sebagai pengantar sebelum nanti kita bahas bagaimana KPU membuat tambahan peraturan begitu ya. Kita melihat bersama-sama debat Cawapres. Ini kalau secara etika, setelah adanya istilah SGIE begitu ya, hingga berujung tidak bisa dijawab oleh Muhaimin Iskandar dalam momen debat ini. Kalau dari kacamata Bang Firman, analisnya seperti apa Bang? Ya, debat calon presiden dan wakil presiden itu kan bukan menguji pengetahuan umum ya. Ya. Misalnya menguji hal-hal teknis. Akan tetapi justru harusnya mengelaborasi apa yang menjadi visi misi program dari masing-masing kandidat. Lalu bagaimana pemahaman mereka terhadap problem ya kenegaraan. Lalu apa solusi-solusi yang ditawarkan. Jadi ya saya melihat sebetulnya memang strategi atau taktik model pertanyaan yang terlalu teknis begitu ya, bisa juga menimbulkan multi interpretasi, bahkan menyebabkan sulit dijawab itu memang kurang pas lah ya untuk digunakan. Eh, Sebab juga kalau kita misalnya membandingkan lah ya, kan di berbagai negara demokrasi modern juga ada itu juga debat-debat itu tidak pernah gitu dilakukan hal-hal seperti ini karena memang prinsipnya justru debat itu kan mengelaborasi, mengkritisi ide gagasan besar dari masing-masing kandidat. Jadi saya pikir ya seharusnya fokus saja di sana gitu ya. Jadi kalaupun itu bagian dari strategi, bagian dari taktik, ya harus kemudian menggunakan strategi taktik lain, tidak menggunakan model-model seperti itu yang sekali lagi saya katakan memang kurang tepat lah ya dalam forum debat sekelas untuk kandidat capres dan cawapres. Hmm. Kalau dilihat dari ini merupakan bagian dari strategi begitu ya Bang Firman, apakah menggunakan kata-kata asing atau yang juga kurang familiar ini sebenarnya cukup efektif juga untuk bisa menjatuhkan dalam tanda kutip lawan kandidat karena kan yang momen kemudian menjadi sorotan adalah ketika ditanya Mas Gibran menanyakan pada Caimin dan Caiminnya juga kebetulan tidak bisa menjawab pada saat itu atau justru ini juga akan berdampak negatif bagi Mas Gibran sendiri yang mengeluarkan pertanyaan atau pernyataan yang istilahnya tidak familiar. Ya, tergantung pada segmen pemilih Hmm. yang melihat itu. Ya, artinya memang bisa saja ada segmen pemilih yang kemudian terbentuk persepsinya orang tidak bisa menjawab itu. Kemudian memang tidak punya kapasitas kan begitu. Mungkin itu yang dituju. Tapi jangan lupa tadi juga ada juga segmen pemilih yang kemudian kritis ya, seperti tadi juga Mbak katakan. Ini etis atau tidak? Nah, kalau bagi pemilih kritis kan
itu akan muncul hal seperti itu. Apalagi kita tahu di saat sekarang itu justru yang seringkali menjadi lebih apa menjadi konsumsi publik itu adalah amplifikasi pasca debat. Jadi kita lihat ya di debat pertama maupun debat kedua itu kan keramaian itu justru terjadi pasca debat ya ketika terjadi amplifikasi termasuk atau terutama di media sosial dan muncul berbagai klarifikasi, berbagai kritik bahkan begitu ya terhadap hal tersebut. Nah, kalau kemudian amplifikasinya justru menimbulkan sentimen negatif terhadap pola strategi atau teknik menggunakan cara-cara seperti itu, ya justru memang potensinya menimbulkan disinsentif elektoral buat kandidat yang menggunakan cara-cara seperti itu dalam debat. Ini sebenarnya kan memang kalau kita sedikit tarik mundur ke belakang ya, Bang Firman, debat dengan menggunakan istilah yang tidak familiar ini juga pernah digunakan begitu ya oleh Presiden Joko Widodo pada saat itu seperti istilah TPID sampai unicorn yang pernah ditanyakan pada Prabowo Subianto kala itu. Ini kan kemudian tidak tersorot, lalu setelah momen Mas Gibran ini menjadi sorotan publik yang akhirnya KPU memutuskan untuk menambah aturan baru begitu ya bahwa istilah asing harus dijabarkan. Ada perbedaan momen ini ketika Presiden Jokowi tidak tersorot publik dan ketika Mas Gibran kemudian jadi sorotan publik. Bagaimana Bang Firman melihat ini? Ya, karena orang kemudian menghubungkan kan apa yang terjadi kemarin itu dengan apa yang terjadi pada saat debat Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo dulu. Makanya sejak awal saya katakan ini kan bagian dari strategi atau taktik, bukan sesuatu yang spontan. Karena memang sudah pernah terjadi dan mungkin ya dinilai ini sesuatu yang efektif. Karena orang kan menggunakan strategi, taktik itu ketika dianggap efektif maka kemudian dia diulang. Nah cuma sayangnya memang, nah ini kan kembali soal catatan digital ya ada dari digital mudah sekali orang sekarang itu untuk kemudian melihat apa yang terjadi di masa lalu. Nah, kemudian itu yang menimbulkan masalah. Loh, kok ternyata ini hal yang mirip yang pernah dilakukan juga bahkan oleh Presiden Jokowi ya, ayah dari Mas Gibran. Nah, kemudian tadi muncul pandangan-pandangan kritis. Jadi jangan lupa juga kalau kita bicara debat itu kan memang ini adalah konsumsi pemilih kritis sebetulnya yang pendidikannya menengah ke atas, begitu ya, pemilih-pemilih rasional. Makanya seperti di Amerika Serikat sekalipun, misalnya ya debat-debat itu kan seringkali dilakukannya di universitas-universitas, karena itu sebagai simbol bahwa memang debat ini lebih menjadi konsumsi pemilih-pemilih kritis. Nah, pemilih kritis itu ya tadi melihat kalau ternyata hal-hal yang dianggap tidak pas, gitu ya, bahkan tidak fair, tidak etis dilakukan, gitu ya, dalam proses debat itu menimbulkan masalah. Jadi saya pikir justru yang tadinya strategi atau taktik yang dianggap efektif ya pernah dilakukan dulu itu sekarang ternyata jadi bermasalah. Nah, dalam hal ini tentu KPU sebagai penyelenggara pemilu ya saya pikir harus melakukan penyempurnaan memang. Jadi ya saya sih sepakat ya dengan keputusan KPU bahwa ya artinya memang ada hal-hal yang juga perlu dikelola, dimoderasi. Misalnya peran moderator itu kan tidak hanya sekedar mengantarkan saja perdebatan, tapi kemudian ketika ada hal-hal yang dianggap perlu untuk diklarifikasi yang tidak sesuai dengan aturan dan seterusnya, ya moderator punya peran di sana. Jadi saya pikir mudah-mudahan ke depan debatnya lebih menarik, ya lebih dinamis, dan moderator itu tadi menjalankan fungsi supaya flow debat itu berlangsung dengan baik, termasuk fair, begitu ya. Kemudian tadi hal yang tidak etis dan sebagainya. Artinya ini menjadi salah satu keputusan KPU yang paling tepat untuk membuat aturan atau menambah aturan bahwa istilah asing ini juga memang harus dijabarkan agar nantinya substansi dari pertanyaannya ini bisa lebih diterima oleh publik. Seperti itu, Bang Firman. Ya, saya pikir kan kembali saya ingin mengatakan debat itu bukan menguji pengetahuan umum dari kandidat. Ya. Apalagi hal
sifatnya teknis spesifik itu urusan yang birokrat nanti itu. Hmm. Yang namanya presiden, yang namanya wakil presiden itu tidak usah terlalu mendalami hal-hal teknis ya. Ini kan bicara soal gagasan ide besar, bagaimana membawa Indonesia 5 tahun ke depan. Nah, jadi elaborasi itu yang menjadi penting. Ya bukan tidak boleh mempertanyakan hal-hal tertentu ya yang sifatnya detail. Tapi tadi memang harus ada penjelasan supaya justru debatnya itu kan mencerahkan, supaya debatnya itu mencerdaskan. Jadi bukan belum apa-apa, justru sudah kebingungan di awal, karena justru pertanyaannya itu ya agak tricky juga gitu ya. Dan itu menurut saya tidak membuat publik kita sebagai pemilih itu mendapatkan pencerahan tentang apa sih sebetulnya visi misi program elaborasinya ya dari masing-masing kandidat. Ini berarti harus ada peran serta dari KPU, kemudian moderator yang juga harus membantu berjalannya debat agar bisa lebih teratur begitu ya gagasan-gagasan disampaikan oleh kandidat. Namun ada satu yang juga menjadi sorotan, Bang Firman. Ini kan panelis, ada panelis hadir di sana, kemudian panelis tidak diberikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung begitu ya pada masing-masing kandidat. Hanya membuka kertas saja untuk kemudian pertanyaannya disampaikan oleh moderator. Apakah kemudian di debat selanjutnya masih ada 3 debat lagi? Harusnya peran panelis lebih dimaksimalkan dalam momen debat ini? Ya, saya sepakat seharusnya panelis itu, apalagi ini kan orang-orang terpilih ya, Ya. para akademisi yang sudah kita akui lah reputasinya, integritasnya tinggi, keilmuannya mendalam. Tapi hanya sekedar memberikan satu pertanyaan. Jadi menurut saya fungsinya menjadi tidak optimal. Semestinya memang justru kehadiran panelis yang sekaligus para akademisi itu mengelaborasi. Karena kan kalau hanya menjawab dengan kembali kepada visi misi program, ya tinggal baca saja dokumen visi misi program dari masing-masing kandidat. Kembali yang ingin didengar para pemilih harusnya kan elaborasi. Nah, harusnya, dan saya yakin sebetulnya para panelis itu punya kemampuan mengelaborasi. Nah, sayangnya tidak diberikan ruang. Ya, saya tidak tahu apakah ini juga termasuk problem teknis ya, karena terlalu banyak juga panelisnya, lalu kemudian topik yang dibahasnya juga terlalu banyak. Jadi kalau ada proses elaborasi memang nggak bisa dibayangkan waktunya juga. Nah, jadi ya ini juga harus dipikirkan. Ya. Artinya walaupun topik-topik itu sudah ditentukan sampai debat kelima, dan memang topik di masing-masing debat itu kalau menurut saya kan terlalu banyak juga ya. Nah itu kelihatannya yang menyulitkan. Nah coba kalau saja topiknya itu lebih spesifik begitu ya, atau lebih sedikit lah begitu ya di masing-masing debat, sehingga nanti konsekuensinya panelisnya juga tidak terlalu banyak. Dan dengan demikian ada waktu justru bagi panelis itu untuk mengelaborasi. Saya pikir lebih menarik itu ya, karena panelis ini kan adalah figur-figur yang tentu punya pandangan-pandangan objektif, ya, tidak bersikap partisan, tidak punya afiliasi, sehingga seharusnya justru elaborasinya menjadi lebih jernih. Nah, tapi saya tidak tahu ya apakah itu kemudian bisa terakomodasi di debat-debat selanjutnya, karena kelihatannya misalnya topik itu sudah ditentukan sedemikian banyak. Tapi harapan saya memang seharusnya panelis itu diberikan waktu untuk mengelaborasi, karena justru itulah yang menjadi esensi debat. Kalau hanya menjawab satu pertanyaan, ya menurut saya itu bukan debat begitu. Ya, Bang Firman, ini kalau menyoal soal aturan baru yang dibuat oleh KPU ini soal bagaimana istilah asing harus dijelaskan, ini sudah dibuat begitu ya. Kemudian yang juga menjadi sorotan publik belakangan ini adalah bagaimana mikrofon. Ini ada satu pihak yang mengatakan ada 3 mikrofon, ini berpotensi bahwa ada yang membisiki dan sebagainya. Ini dinamika yang ada ini sedianya apakah memang jadi bagian untuk menjatuhkan kandidat lawan atau seperti apa sedianya, Bang? Ya, jadi saya berbaik sangka lah bahwa itu sebetulnya hal teknis. Tapi memang hal teknis itu bisa menjadi sensitif, apalagi ini urusannya terkait pemilu. Ya kita tahu pemilu ini kan adalah institusionalisasi konflik. Ya banyak pihak berkepentingan di sana, termasuk sebetulnya pemilih. Jadi kepercayaan publik itu menjadi sangat penting. Jadi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU itu harus betul-betul menjaga bagaimana proses dan nanti hasil pemilu itu bisa
diyakini sebagai sesuatu yang benar, gitu ya, sesuatu yang adil, sesuatu yang bebas. Jadi memang kepercayaan publik itu menjadi penting. Nah, Hmm. sehingga hal-hal yang mengganggu atau berpotensi mengganggu ya bisa menurunkan kepercayaan publik. Karena kita tahu juga hari ini media sosial itu sangat mudah begitu ya mengabarkan berbagai informasi baik yang paling valid maupun tidak valid. Nah, sebaiknya memang hal-hal yang berpotensi untuk bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu itu dihindari. Ya, termasuk seperti ini. Ya, kalau bisa hanya satu saja, mainnya satu saja, gitu ya. Kalau Hmm. tahu ada hal teknis nanti ya pada saat itu diselesaikan. Dibandingkan ya, misalnya ada tiga, tapi kan menimbulkan apa isu-isu yang menurut saya justru ini menurunkan kepercayaan publik begitu ya Ya. terhadap KPU. Hmm. Oke, jadi ada beberapa catatan pasca 2 debat ini Bang yang sudah kemudian harus diubah oleh KPU. Namun yang soal panelis ini kita masih sama-sama menunggu apakah juga akan ada aturan yang berbeda lagi dari KPU menyoal panelis ini. Terakhir dari saya, Bang Firman, ini masih ada 3 agenda debat lagi begitu. Kalau kita berkaca dari 2 debat yang sebelumnya, ada yang kemudian berujung polemik dan lain sebagainya. Berkaca dari 2 debat ini, perbaikan apa lagi yang sedianya bisa dilakukan oleh KPU Bang untuk kemudian menghindari adanya polemik yang kemudian justru mengurangi esensi debat itu sendiri. Silahkan. Ya intinya KPU itu harus betul-betul mengantisipasi ya, terutama yang menyangkut tadi public trust gitu ya, Ya. kepercayaan publik. Karena bagaimanapun kepercayaan publik ini menjadi penting. Proses pemilu, hasil pemilu itu akan diterima oleh publik kalau mereka percaya termasuk kepada penyelenggara pemilu. Nah, makanya termasuk hal-hal teknis itu betul-betul juga harus diperhatikan supaya justru jangan menjadi bola liar yang justru bisa menurunkan kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu. Yang Hmm. kedua, ya juga mengantisipasi sebetulnya bagaimana debat ini tetap dinamis, begitu ya, tetapi tujuannya tercapai karena ini adalah forum di mana kandidat itu bisa menyampaikan visi misi gagasannya secara elaboratif dan kemudian diterima oleh publik. Nah, jadi hal ini yang penting menurut saya begitu ya. Jadi hal-hal yang membuat kemudian proses debat itu menjadi tidak elaboratif, bahkan kemudian terganggu oleh hal-hal yang tidak substansial itu juga harus diantisipasi oleh KPU. Jadi saya harap ya masih ada 3 debat lagi, masih ada waktu untuk perbaikan sehingga debat ini memang menjadi salah satu sarana yang bisa digunakan oleh pemilih sebagai bahan informasi untuk menentukan pilihannya nanti pada tanggal 14 Februari. Hmm. Oke, masih ada waktu untuk KPU kemudian memperbaiki 2 kali debat yang memang masih belum maksimal untuk bisa mendapatkan sepenuhnya kepercayaan publik seperti itu di kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Bang Firman, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami dalam program Tribunusan Fokus hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Bang Firman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik dari Unpad, Bang Firman Manan. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain pastinya dalam program Tribunusan Fokus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.